Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 mata kuliah perkembangan peserta didik akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Uh, yang akan dimulai oleh Alex. Oke. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme secara fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Secara psikis, perkembangan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang dalam bersosialisasi. B. Pengertian perkembangan. Pada dasarnya, perkembangan menunjuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuahan ovum proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmaniah maupun psikis atau rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang dimaksud sistematis, progresif, dan kesinambungan, yang pertama, sistematis berarti perubahan dalam Ken itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme dan merupakan suatu ketentuan yang harmonis. Yang kedua, progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun secara kualitatif atau psikis. Ketiga, berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. C. Ciri-ciri perkembangan. Mengenai ciri-ciri perkembangan dalam diri individu atau organisme dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik, yaitu tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis atau semakin bertambahnya perbendaharaan kata atau matangnya kemampuan berpikir, mengangkat serta menggunakan imajinasi kreatif. Yang kedua yaitu terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik atau proporsi tubuh anak berupa sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada masa remaja proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis atau perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebayanya. Yang ketiga, lenyapnya lama dalam aspek fisik atau lenyapnya kelenjar mengoceh atau meraban bentuk gerak-gerik dan perilaku impulsif seperti melakukan kekanak-kanakan seperti merangkak dan sesuatu yang sebelum berpikir. Keempat, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti melebarnya pinggul atau buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada pria. Sedangkan pada aspek psikis atau berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, moral, dan agama. Prinsip-prinsip perkembangan. 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga,
perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berkualitas. Kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Unit 2, karakteristik dan perbedaan individu dan karakteristiknya. Pokok isi uraian yang disajikan pada bagian ini adalah karakteristik individu secara umum. Untuk memahami karakteristik individu tersebut, perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan individu itu. Satu, pengertian individu manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia, maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan dengan berbagai kondisinya. Sebagaimana dikenal adanya manusia sebagai makhluk yang berpikir atau Homo sapiens, makhluk yang berbentuk atau Homo faber, makhluk yang dapat dididik atau Homo educandum, dan lain-lain. Dengan alam sekitar atau lingkungannya, dan manusia dengan Tuhan uraian tentang manusia dengan kedudukannya. Sebagai peserta didik haruslah menempatkan manusia sebagai pribadi yang utuh dalam kaitan dengan kepentingan pendidikan. Akan lebih ditekankan hakikat sebagai kesatuan sifat makhluk individu dan makhluk sosial sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan dengan menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan kehidupannya di akhirat. Yang kedua, yaitu karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Natur dan nurtur merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik-karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik dan terjawantahkan dalam perilaku. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai bangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain. Yang pertama, yang berhubungan dengan Tuhan, yaitu beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, pemaaf, pemurah, penyayang, mawas diri, pengabdian, berpikir jauh ke depan, tawakal, ikhlas, sabar, amanah, beradab. Yang kedua, yang berhubungan dengan diri sendiri, bekerja keras, berani memikul risiko, berdisiplin, berhati lembut atau berempati, berpikir matang, berpikir jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bersifat konstruktif, bertanggung jawab, bijaksana, cerdik, cermat, dinamis, efisien, gigih, hemat, jujur, berkemauan keras, kreatif, mandiri, mawas diri, menghargai karya orang lain, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemaaf, pemurah, pengabdian, pengendalian diri, produktif, rajin, ramah tamah, rasa percaya diri, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, tertib, sportif, susila, tangguh, tegas, tekun, tepat janji, atau amanah terbuka. Yang berhubungan dengan keluarga, bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, lugas, menghargai kesehatan, menghargai waktu, tertib, pemaaf, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat janji atau amanah terbuka. Yang berhubungan dengan masyarakat, bekerja keras, berpikir jauh ke depan,
bertenggang rasa atau toleran, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkembang keras, tugas setia, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemurah pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, adil, hormat, sportif, sosial, tegas, dapat janji atau amanah, terbuka. Yang berhubungan dengan alam sekitar, bekerja keras, berpikir jauh ke depan, menghargai kesehatan, pengabdian, mencintai lingkungan. B. Perbedaan individu. Setiap orang, apakah ia seorang anak atau orang dewasa, dan apakah berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang per orang atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang per orang, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan, ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu dan perbedaan individual. Gary mengkategorikan perbedaan individual dalam beberapa bidang. Yang pertama perbedaan fisik, lalu perbedaan sosial, kepribadian, inteligensi dan kemampuan dasar, kognitif, individual dan kecakapan dan kepandaian, dalam latar belakang, dalam bakat, dalam kesiapan belajar. Unit 3. Pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan anak, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu yang pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sifilis, terkena penyakit TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan, efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tang atau tank perlosing. Ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir antara lain pengalaman traumatik pada kepala. Kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi terpukul dan berbagai jenis gangguan penyakit. Keempat, faktor psikologis antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Anak-anak tersebut mengalami kehambaan atau inanity psikis, kering dari perasaan sehingga mengakibatkan kelembatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmania. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologis, demikian juga sebaliknya, faktor psikologis dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ahya. B. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Yang pertama, perubahan dalam ukuran. A. Berat bayi ketika lahir sekitar 3 kg. Setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8-9 kg. B. Panjang. Bayi ketika lahir sekilas 50 cm. Setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi. Yang kedua, perubahan dalam perbandingan. Dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan
antara besar kepala dan anggota badan. Perbandingan antara yang tidak real, yang khayal dengan hal yang rasional, misalnya anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka. Tetapi semakin lama akan semakin berubah ke sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit khayal. C. Dalam perkembangan sosial, terjadi perubahan dalam perbandingan, misalkan dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak-anak tetangga. Kemudian bermain dengan anak-anak pada lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. Bagian A, pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami antropi penyusutan dan menghilang setelah dewasa. B. Bahasa bayi yang kurang jelas selama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Yang keempat, perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Ketika bayi lahir, belum punya gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan, yaitu pertumbuhan gigi anak bertahap, bulu ketiak, bulu-bulu di sekitar secara bertahap. Menjelang usia remaja, tumbuh bulu kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. Dari segi mental, akan ditambah perbendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. Berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. Nilai dan norma moral akan terasa semakin mengikat. C. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan sebelum lahir. Manusia itu ada, dimulai dari suatu proses pertumbuhan sel telur dan sperma yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Embrio manusia yang telah berumur 2 bulan berukuran sekitar 2,5 cm dan disebut janin atau fetus. Setelah 3 bulan, janin atau fetus tersebut berbentuk menyerupai bayi dalam ukuran kecil. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan seterusnya. Jaringan-jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Pertumbuhan dan perkembangan janin berakhir pada saat kelahiran. Yang B, pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhannya sebelum lahir. Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai pada masa dewasa. Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode utama. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Kedua, intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Karena pikiran pada dasarnya merupakan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain. Kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan intelek ini ditunjukkan pada perilaku, yaitu tindakan analisis, evaluasi, sampai dengan kemampuan menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Fungsi ini terus berkembang mengikuti kekayaan pengetahuan tentang dunia luar dan proses belajar yang di dalamnya. Perkembangan kemampuan berpikir semacam ini dikenal pula sebagai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif seorang menurut Piaget mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama pada masa sensori motor 0,0 sampai 2,5 tahun. Masa ketika bayi menggunakan sistem pengendaraan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya, bayi memberikan reaksi motorik atas rangsangan-rangsangan yang diterimanya dalam bentuk refleks. Refleks ini kemudian berkembang lagi menjadi gerakan-gerakan yang lebih canggih, misalnya memegang dan berjalan. Tahap kedua, masa praoperasional 2 sampai 7 tahun. Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep. Misalnya kata pisau pelatik. Kata pisau atau tulisan pisau sebenarnya mewakili makna
benda yang sesungguhnya. Kemampuan simbolik ini memungkinkan anak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah lewat. Misalnya seorang anak yang pernah melihat dokter berpraktik akan dapat bermain dokter-dokteran. C. Tahap ketiga masa konkreto profesional 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan berbagai macam tugas yang konkret. Anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu identifikasi, mengenal sesuatu, negasi, mengingkari sesuatu, dan reprokrasi, mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Tahap keempat, yaitu masa operasional 11 tahun hingga dewasa. Dalam usia remaja dan seterusnya, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini, seorang sudah mampu berpikiran apa yang mungkin terjadi. Tiga, emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik, seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan, suara keras, atau tingkah laku yang lain. Sosial, sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan atau asuhan orang ibunya, ayahnya, dan orang-orang dalam keluarga dalam perkembangan sekitarnya atau lingkungannya. Akhirnya manusia mengenal kehidupan bersama kemudian bermasyarakat atau berkehidupan sosial. Kelima, bahasa fungsi. Bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Tangis atau menangis pada saat kelahiran mempunyai arti bahwa bayi saat pertama kali berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bicara adalah bahasa suara. Bahasa lisan dalam perkembangan awal berbahasa lisan, bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis atau ocehan. Yang keenam, banyak merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Bakat merupakan hal yang sangat penting sehubungan dengan bidang pekerjaan atau tugas. Yang ketujuh, sikap, nilai dan moral pada masa bayi. Sikap, nilai, dan moral belum dipersoalkan, tetapi dalam proses selanjutnya sangat perlu mendapat perhatian sehingga kelak menjadi seorang yang mampu menentukan sikap yang positif, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral di dalam masyarakat. D. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, hukum kephalokodal. Hukum ini berlaku pada perimbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lain. Yang kedua, hukum proksimodistal. Menurut hukum ini, perubahan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Perkembangan terjadi pada umum ke khusus. Yang ketiga, perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Perkembangan pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Anak lebih dahulu menggerakkan tubuhnya sebelum ia bisa menggunakan kedua tungkai untuk menyenggat tubuhnya, melangkahkan kaki, dan berjalan. Yang keempat, perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Dalam perkembangan terjadi pertahapan yang terbagi-bagi ke dalam masa-masa perkembangan. Pada setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda antara ciri-ciri yang ada pada satu masa perkembangan dengan ciri-ciri pada masa perkembangan lainnya. Cepat atau lambatnya, suatu masa perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetap sepanjang hidupnya. Bila mana tidak ada hal-hal yang mempengaruhi proses perkembangan secara hebat. Misalnya pengalaman, kecelakaan, dan terjadinya trauma-trauma fisik sehingga proses perkembangan
Irama perkembangan akan semakin jelas tampak pada saat kematangan fungsi-fungsi. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan. Istilah asing yang dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain adalah pubertate, adolescentia, dan youth. Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan pubertas atau remaja. Istilah ini berkaitan dengan kata lain, pubesker, yang berarti masa pertumbuhan rambut di daerah tulang rusik atau di wilayah kemaluan. Penggunaan istilah ini lebih terbatas dan menunjukkan mulai berkembang dan tercapainya kematangan seksual, pubesker. Dan puberti sering diartikan sebagai masa tercapainya kematangan seksual ditinjau dari aspek biologisnya. Masa istilah adolescentia berasal dari kata Latin adolescentis. Dengan adolescentia dimaksudkan masa muda. Adolescensi menunjukkan masa yang tercepat antara usia 12 hingga 12 tahun dan mencakup seluruh perkembangan psikis yang terjadi pada tersebut di Indonesia. Baik istilah pubertas maupun adolescensia dipakai dalam arti umum dengan istilah yang sama, yaitu remaja. Remaja itu sulit didefinisikan secara mutlak. Oleh karena itu dicoba untuk memahami remaja dan berbagai sudut pandang, antara lain menurut hukum perkembangan fisik WHO, psikologi, dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat Indonesia. Yang pertama, remaja menurut hukum. Konsep remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Dalam hubungan dengan hukum, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja, walaupun tidak secara terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu yang lain yang terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya secara autonomis. Berarti alat-alat kelamin khusus dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna. Dan secara vali, alat-alat kelamin tersebut sudah dapat berfungsi secara sempurna pula. Kematangan seksual. Hal ini dapat menimbulkan gejala onani atau masturbasi. Kartini Kartono memandang gejala ini sebagai tindakan remaja yang negatif karena gejala ini merupakan usaha untuk mendapatkan kepuasan. Oleh karena itu, pencegahan tindakan ini perlu dilakukan secara pedagogis. Masa pematangan fisik yang berjalan kurang lebih 2 tahun setelah adanya tanda-tanda seksual tersebut di atas tersebut. Masa pubertas pada usia berapa persis masa puber ini dimulai sudah ditetapkan. Oleh karena cepat lambatnya menstruasi atau mimpi basah sangat tergantung pada kondisi tubuh masing-masing individu. Tiga, batasan remaja menurut WHO, Organisasi Kesehatan Internasional. Remaja adalah suatu masa pertumbuhan dan perkembangan di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. B, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. C, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Yang keempat, remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi.
entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Selama masa remaja, kondisi entropi ini secara bertahap disusun, diarahkan, distrukturkan kembali sehingga lambat laun terjadi kondisi negatif entropi atau negentropi. Kondisi negentropi adalah keadaan di mana kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikap orang dalam keadaan negentropi ini merasa dirinya sebagai kesatuan yang utuh dan bisa bertindak dengan tujuan yang jelas. Dia tidak perlu dibimbing lagi untuk bisa mempunyai tanggung jawab dan semangat kerja yang tinggi. Kelima, definisi remaja untuk masyarakat Indonesia sebagai pedoman umum untuk remaja Indonesia dapat digunakan batasan usia 11 hingga 14 tahun dan belum menikah. Pertimbangannya adalah sebagai berikut. A. Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak. Yang ke B. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 18 tahun sudah dianggap skill balik, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak. C. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa, seperti tercapainya identitas diri, ego identity. D. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu sampai pada batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang lain, belum punya hak-hak penuh sebagai orang dewasa secara tradisi. Golongan ini cukup banyak terdapat di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah atas yang mempersyaratkan berbagai hal, terutama pendidikan setinggi-tingginya untuk mencapai kedewasaan. Tapi dalam kenyataannya cukup banyak pula orang mencapai kedewasaannya sebelum usia ini. Status perkawinan sangat menentukan, karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Seseorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dapat diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Tentang usia dalam masa remaja, tampak ada beberapa pendapat walaupun tidak terjadi pertentangan. WHO menetapkan batas usia 19 hingga 20 tahun sebagai batasan usia remaja. Penggolongan remaja yang semata-mata berdasarkan usia saja tidak membedakan remaja yang keadaan sosial psikologisnya berlain-lain. Tubuhnya kelihatan sudah dewasa, akan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa, ia akan gagal menunjukkan kedewasaannya. Pada remaja sering terlihat adanya kegelisahan. Satu, kegelisahan, keadaan yang tidak tenang menguasai diri remaja. Mereka mempunyai berbagai macam keinginan yang tidak selalu dapat dipenuhi. Dua, pertentangan yang terjadi dalam diri mereka juga menimbulkan kebingungan baik bagi diri mereka maupun orang lain. Tiga, berkeinginan besar untuk mencoba hal yang belum diketahuinya. Mereka ingin mencoba apa-apa yang dilakukan oleh orang dewasa. 4, keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas, misalnya melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pramuka, kelompok atau himpunan pecinta alam dan sebagainya. 5, menghayal dan berfantasi. Khayalan dan fantasi remaja akan banyak berkisar mengenai prestasi dan tangga karir. 6, aktivitas kelompok. Kebanyakan remaja menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya dengan berkumpul-kumpul, melakukan kegiatan bersama, mengadakan penjelajahan secara berkelompok. F, tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial-psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Oleh Haveggers, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya. Atau dengan perkataan lain, perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang harus ditempuh. Tugas-tugas perkembangan tersebut oleh Haveggers dikaitkan dengan fungsi belajar, karena pada hakikatnya perkembangan manusia dipandang sebagai upaya mempelajari norma kehidupan dan
budaya masyarakat agar ia mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik di dalam kehidupannya nyata. Untuk memahami jenis tugas perkembangan remaja, perlu dipahami hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa. Makna dewasa dapat diartikan sebagai dari berbagai segi, sehingga dikenal istilah dewasa secara fisik, secara sosial, secara psikologis, dewasa secara tubuh, dan sebagainya. Figures mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja sebagai berikut. 1. Mencapai hubungan dengan teman lawan sejenisnya secara lebih memuaskan dan matang. 2. Mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial, yang menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif. 4. Mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. 5. Mencapai kebebasan ekonomi. 6. Memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. 7. Menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 8. Mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. 9. Menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan 10. Mencapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Unit 4. Kebutuhan remaja. A. Jenis-jenis kebutuhan remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Hal dalam Libert dan kawan-kawan memandang masa remaja sebagai masa strong and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitasnya. Maslow mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. 1. Kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kognitif, kebutuhan penghargaan, cinta kasih, keamanan, dan kebutuhan jasmani. Menurut Lewis, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan psikologis, 2. Kebutuhan ekonomi, 3. Kebutuhan sosial, 4. Kebutuhan politik, 5. Kebutuhan penghargaan, dan 6. Kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan, yaitu kebutuhan organik seperti makan, minum, bernapas. 2. Kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat simpati dari pihak lain. 3. Kebutuhan untuk berprestasi yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikologi. 4. Kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Masalah-masalah yang dihadapi remaja. Beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhannya adalah sebagai berikut. 1. Pada masa ini remaja menghadapi tugas-tugas dalam sikap dan perilaku yang besar. Sedangkan di pihak lain, harapan ditumpukan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan sikap dan perilaku. 2. Seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. 3. Perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma pandangannya terhadap sebaya lain sejenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan, berbentuk pelarian dan yang bertentangan dengan norma sosial seperti homoseksual, lari dari kehidupan hitam atau melancur dan sebagainya. 4. Dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan atau masalah kehidupan, kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku yang over atau berlebihan, acting, lansing, dan semacamnya. 5. Harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja. 6. Berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedangkan di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupan
yang dirasa lebih sesuai. Dalam hal ini, para remaja menghadapi perbedaan nilai dan norma kehidupan. C. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dari implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, latihan kebersihan. Hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua sejak dini, juga sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anak. Yang kedua, perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, kelompok belajar, dan semacamnya. Unit 5, pertumbuhan fisik. Penyebab pertumbuhan. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan, yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang. Kedua, pertumbuhan payudara. Ketiga, tubuh bulu yang halus berwarna gelap di dalam kemaluan. Yang keempat, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Kelima, bulu kemaluan menjadi keriting. 6, menstruasi atau haid. 7, tumbuh bulu-bulu ketiak. Pada anak laki-laki, perubahannya yaitu 2, testis membesar. 3, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. 4, awal perubahan suara. 5, ejakulasi. 6, bulu kemaluan menjadi keriting. 7, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. 8, tumbuh bulu ketiak. Penyebab pertumbuhan pada masa remaja adalah karena ada 2 kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitary yang terletak di dasar otak mengeluarkan 2 macam hormon yang diduga erat hubungannya dengan perubahan pada masa remaja. Dan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja ialah yang pertama, perubahan ukuran tubuh. Irama pertumbuhan mendesak menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf kematangan kelaminnya. Kedua, perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Ketiga, ciri kelamin yang utama. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi pada saat ia umur 14 tahun, yaitu pada saat pertama kali mengalami mimpi basah. Sedangkan anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada saat usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami menstruasi atau haid. 4. Ciri kelamin kedua. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya putih susu. Pinggul melebar, lebih lebar dari lebar bahu, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin. Sedangkan ciri-ciri kedua dari anak laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot, otot-otot mulai tampak, bahu melebar lebih lebar dari pinggul, nada suara membesar menjadi mengebas, tumbuh jakun, tumbuh rambut di area kelamin. Ada kriteria yang membedakan anak laki-laki daripada anak perempuan, yaitu dalam hal pertama, kriteria kematangan seksual. Kriteria kematangan seksual tampak lebih jelas pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Menarche atau menstruasi pertama dipakai sebagai tanda permulaan pubertas. Pada laki-laki ditandai dengan pelepasan air mani. Kedua, permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat mulainya daripada anak laki-laki. Ketiga, urutan gejala-gejala kematangan seksual. Pada anak perempuan, kematangan dimulai dengan 1 tanda kelamin sekunder
dengan tumbuhnya buah dada yang tampak dan bagian puting susu yang sedikit mencuat. Pada anak laki-laki, kekerasan seksual dimulai dengan adanya pitas suara menjadi lebih panjang dan suara yang menjadi lebih berat atau lebih keras suaranya. Kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Pertama, pengaruh keluarga atau faktor faktor dalam. Pengaruh faktor keluarga di sini meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Kedua, pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitary. Jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada laki-laki. 5. Kesehatan anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Ada kaitannya dengan gizi anak juga. Jika gizi anaknya baik, maka kesehatan anaknya juga baik. Yang keenam, pengaruh bentuk tubuh. Bangun atau bentuk tubuh, apakah mesomorph, ectomorph, atau endomorph, akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Bab 6 atau unit 6, perkembangan intelek. Intelek merupakan berpendidikan. Menurut English and English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms. Istilah intelek berarti antara kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir dan kecakapan untuk berpikir. Namun, menurut kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti kecakapan untuk berpikir, mengamati, atau mengerti. Kecakapan untuk mengamati hubungan perbedaan dan sebagainya. Kecakapan berbeda dari kemauan dan perasaan. Kecakapan mental atau intelijensi. Istilah intelijensi telah digunakan, terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Menurut Singgi Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja tahun 1991, ia mengajukan beberapa rumus intelijensi sebagai berikut. Intelijensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Intelijensi juga ada kaitannya dengan intelektual. Oke. Lanjutannya. Inteligensi dapat dinyatakan dalam umur kemampuan Inteligensi dapat dinyatakan dalam umur, kemampuan mental atau kecerdasan age disingkat MA, dan umur kalender chronological age disingkat CA.
Pengukuran tingkat inteligensi dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh William Stern, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman, dengan sebutan Intelligence Quotient, disingkat IQ, artinya perbandingan kecerdasan. Rumus perhitungan IQ adalah IQ sama dengan MA kali 100 dibagi CA. Next. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikotakkan menjadi 6 kelompok, yaitu nomor 1, 70 ke bawah, anak mengalami kelainan mental. Nomor 2, 71 sampai 85 anak di bawah normal. Nomor 3, 186 sampai 115 anak yang normal. Nomor 4, 116 sampai 130 anak di atas normal. 5, 131 atas anak genetik istimewa. Kemampuan berpikirnya terpengaruh terhadap tingkah laku. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kurang akan bersikap lamban dalam bertindak. B. Perkembangan sosial. Manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan, mengambil peranan penting dalam proses sosialisasi tumbuh dan berkembang di dalam lingkungannya. Lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan. Menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada egosentrik, itu berpusat pada dirinya. Makin umur bertambah dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Perilaku emosionalnya telah mulai dikembangkan dan lebih perkenalan dan pergaulan dengan manusia lain serta menjadi teman sebaya teman sekolah. Jadi uraian ini bahwa hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Perkembangan sosial remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan, kapasitas mental, terutama intelek dan emosi. Hubungan sosial remaja merupakan proses penyesuaian diri. Dan pola tingkah laku seperti remaja keras, remaja yang mengisolasi diri, egois, dan sebagainya. Itu perkembangan sosial. Seorang bayi atau anak dimulai dengan meraba, suara atau bunyi tanpa arti. Dan diikuti bahasa, satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat, sederhana, dan seterusnya. Sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial, semakin bayi itu tumbuh dan berkembang serta mulai mampu mengenal lingkungan, maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang paling sederhana menuju tingkat yang kompleks. D. Bakat khusus. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki seorang akan berkembang baik jika mendapat rangsangan yang tepat. Ada individu yang memiliki bakat khusus seperti melukis, olahraga, seni musik, seni suara, seni tari, dan sebagainya. Secara cakup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, psikomotor, dan intelektual. Maka dari itu orang tua turut pengalaman-pengalaman khusus. 6. Kegiatan kelompok yang disenangi. 7. Kegiatan mandiri yang disenangi. Sikap anak sekolah terhadap guru. 8. Cita-cita untuk masa depan. Ini 7. Perkembangan afektif. A. Perkembangan emosi. Dalam kehidupan itu umumnya dipenuhi dengan dorongan dan minat untuk menggapai bahkan memiliki sesuatu. Dorongan tersebut yang dapat memenuhi kebutuhan emosionalnya. Perjalanan hidup seseorang mereka melakukan dengan cara berbeda-beda. Seorang yang menjalani kehidupan dengan memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi apa yang ingin dicapai, maka ia memiliki perkembangan emosi yang stabil. 1. Pengertian emosi. Emosi adalah perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Disebut warna afektif. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan fisik antara lain. A. Reaksi elektrik kulit melihat meningkat bila terpesona. B. Peredaran darah bertambah cepat bila marah. C. Denyut jantung bertambah cepat bila terkejut. D. Pernafasan bernafas panjang bila kecewa. E. Pupil mata membesar bila marah.
2. Karakteristik pengenalan emosi. Masa remaja ialah masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kerjaan. Meningginya suatu emosi dapat disebabkan karena tekanan sosial serta menyikapi kondisi yang baru. Tidak semua remaja mengalami hal tersebut, namun sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri pada pola perilaku dan harapan sosial baru. Si remaja memiliki pola yang sama terhadap anaknya itu. Penting dalam kehidupan remaja adalah kebiasaan untuk mencintai orang lain dan kebutuhan untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Puan untuk menerima cinta sangat penting dengan seorang sahabat atau cinta diterima dengan baik. C. Kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Karena melalui rasa marahnya tersebut, seseorang mempertajam tuntutan dan memiliki minat-minatnya. D. Ketakutan dan kecemasan. Anak-anak remaja maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan ini bisa disebabkan karena adanya kejadian yang membahayakan atau mengancam. Baiklah, sudah sampai sini. Tiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perkembangan emosi anak bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari dengan berfungsinya sistem endokrin. 4. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Perbedaan emosi sudah bisa terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya, serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. 5. Upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Berkaitan dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang bertanggung jawab. Guru diharapkan dapat menangani dengan penuh kesabaran sehingga lebih terarah kepada hal-hal yang positif. Perkembangan nilai moral dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Sopan santun, adat, dan kebiasaan merupakan nilai Pancasila yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara. Nilai yang terkandung dalam yang termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan tenggang rasa. Yang ketiga, tidak masih semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Moral adalah ajaran tentang baik, buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan tidak perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja adalah yang pertama, menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Anak tidak pasif mendengarkan dari orang dewasa sebagaimana seseorang harus bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral. Yang kedua, menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup, itu umumnya adalah seorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif dan jujur. Unit 8, penyesuaian diri remaja. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan.
Seperti kita ketahui bahwa penyesuaian yang sempurna tidak pernah tercapai. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. A. Penyesuaian diri secara positif. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan pengorbanan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, bersikap realistik, dan objektif. B. Penyesuaian diri yang salah. Reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Pertama, kondisi fisik, termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Kedua, perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga, penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman, belajarnya, pengkondisian, penentuan diri, frustasi, dan konflik. Yang keempat, kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah. Yang kelima, penentu kultural, termasuk agama. Permasalahan penyesuaian diri remaja. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Contoh sikap orang tua yang menolak. Penolakan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah penolakan merupakan penolakan tetap sejak awal, di mana orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab mereka tidak menghendaki kehadirannya. Jenis kedua adalah dari penolakan adalah dalam bentuk berpura-pura tidak tahu keinginan anaknya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah adalah menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi anak didik, baik secara sosial, fisik, maupun akademik. Menciptakan suasana belajar, mengajar yang menyenangkan bagi anak, menggunakan metode dan alat pengajar yang menimbulkan gairah belajar. Berusaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.